Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang preformulasi sediaan obat. Oke, ini adalah contoh dari peta konsep preformulasi sediaan obat. Nah, preformulasi sediaan obat itu ada 3 tahap ya. Dimana yang pertama itu ada sifat organoleptik bahan baku yang terdiri dari warna, rasa, bentuk, dan juga aroma. Kemudian untuk sifat fisika kimia bahan baku. Nah, ini tuh nanti ada pengujiannya berupa pengujian mikroskopis, kemudian ukuran partikel, higroskopisitas, kemurnian, kelarutan. Nah, yang terakhir adalah stabilitas. Kemudian adalah preformulasi. Apa sih preformulasi itu? Preformulasi adalah suatu langkah awal dalam melakukan formulasi obat yang mengkaji dan mengumpulkan semua keterangan dasar sifat fisika kimia dari bahan baku obat yang terdiri dari bahan aktif dan bahan tambahan. Jadi intinya preformulasi itu adalah langkah awal gitu, atau ketika kita mau formulasi obat kita cari tahu dulu bahan-bahan ini sifat fisika kimianya gimana, kayak gitu-gitu. Jadi biar ketika dia dijadikan suatu formulasi obat itu mendapatkan suatu formula obat yang baik. Nah, tujuan dari preformulasi sendiri ini adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya interaksi yang merugikan antara bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan obat. Nah, ketika bahan aktif dan juga bahan tambahan itu dikombinasikan, dia harus menjadi suatu sediaan farmasi yang stabil, efektif, dan juga aman. Selanjutnya adalah sifat organoleptik bahan baku obat. Sifat organoleptik ini yaitu studi yang merancang preformulasi yang digunakan atau dilakukan untuk mengetahui pemberian bahan baku obat yang terdiri atas warna, bentuk, aroma, dan juga rasa. Nah, biasanya sifat organoleptik ini ditentukan dengan menggunakan cara studi pustaka deskriptif. Kenapa sih kok uji atau sifat organoleptik ini penting? Nah, uji ini penting tujuannya untuk mengetahui bentuk dari bahan yang akan dibuat sediaan farmasi agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pengambilan bahan-bahan. Misal kita mau buat formulasi sirup gitu, tapi bahan-bahannya ternyata itu bahan-bahan kayak adep selanai, vaselin album, kan itu sangat salah ya. Sedangkan itu kan bahan-bahan untuk pembuatan salep kayak gitu, untuk pembuatan bahan semi padat, sedangkan kita maunya formulasi tentang sirup kayak gitu. Nah, organoleptik ini ada apa aja? Yang pertama ada warna. Warna dalam bahan aktif dan bahan tambahan itu memegang peranan penting, yaitu berfungsi sebagai inheren kimia obat karena terkait dengan sifat ketidakjenuhan. Misalnya adalah seperti rifanol. Rifanol itu kan dia berwarna kuning. Nah, ketika zat itu berwarna kuning, kita bisa mengidentifikasi, oh rifanol itu warnanya kuning, beda dengan yang lain, atau rifampisin yang warnanya merah kayak gitu. Jadi kita bisa membedakan bahan tersebut. Yang pertama dilihat dari warnanya. Yang kedua yaitu cairnya, bentuk cair, bentuk padat, semi padat, serbuk maupun sampai ke kristal. Kemudian untuk rasanya ada rasa asam, kemudian rasa pahit, manis, pedas, ataupun rasa terbakar yang menentukan sifat khas suatu bahan. Nah, rasa dari bahan baku secara kimiawi itu juga menentukan identitas suatu senyawa, apakah dia bersifat asam, basa, ataupun garam. Kemudian kita lanjut ke aroma. Aroma atau bahan baku pada sebagian zat bersifat khas, yaitu aroma suatu bahan kemungkinan berkaitan dengan keberadaan gugus fungsional yang terdapat dalam molekul zat tersebut, seperti adanya gugus ester yang memberikan sifat dan bau khas yang mudah dikenali. Aroma khas bahan baku itu dapat juga dipengaruhi oleh faktor penyimpanan, suhu, waktu, serta kelembapan. Nah, ini contohnya ya, istilah-istilah organoleptik menurut Farmakope Indonesia edisi 3. Misal warnanya putih, rasanya asam, terus sedikit beraroma cuka, bentuknya hablur. Ada juga yang
warnanya kuning, rasanya manis, aromanya aromatik, bentuknya adalah serbu halus seperti itu, hingga warna krem, abu-abu, merah tua, merah muda, jingga, sampai ke coklat. Oke, untuk tugasnya nanti dikerjakan ya. Nanti ada pembahasan sendiri untuk tugasnya, kita bahas di WA group. Nah, kemudian kita lanjut ke sifat fisika kimia bahan baku obat. Sebelum pengembangan bentuk sediaan, itu alangkah pentingnya kita harus memahami sifat fisika dan juga sifat kimia bahan baku obat. Nah, sifat fisika ini apa aja? Sifat fisika itu meliputi pengujian mikroskopis, ukuran partikel, higroskopisitas, kayak gitu. Nah, untuk pengujian mikroskopis itu memberikan indikasi atau petunjuk tentang ukuran partikel dari zat murni, bentuk partikel, dan struktur kristal. Namanya pengujian mikroskopis berarti kita harus menggunakan mikroskop karena kita melihat partikel-partikel yang kecil. Kemudian ada ukuran partikel, faktor yang berhubungan erat dengan sifat kelarutan, di mana aliran bahan baku obat dan laju sedimentasi. Kemudian kita lanjut ke higroskopisitas. Bahan baku dikatakan higroskopis apabila bahan tersebut menarik kelembapan dan suhu pada kondisi spesifik dalam jumlah yang signifikan. Nah, ini untuk polimorfisme, bentuk sifat fisika selanjutnya, yaitu merupakan kemampuan senyawa atau bahan obat untuk mengkristal lebih dari suatu jenis kristal yang berbeda isi dan juga bentuknya. Nah, di bawah adalah contoh-contoh dari sifat polimorfisme, bentuk-bentuknya seperti ini ya. Kemudian yang kelima ada kemurnian, bertujuan untuk menghindari adanya pengotor dan juga menjamin keamanan sediaan obat. Nah, yang namanya obat itu kan harus dibuat secara steril, entah itu dari prosesnya, kemudian dari tenaga yang mengerjakan, itu juga sangat penting untuk bahan bakunya. Nah, sehingga kita harus mengecek kemurniannya supaya tidak adanya pengotor atau bahan tambahan yang lainnya yang akan membahayakan ketika dikonsumsi. Selanjutnya adalah kelarutan. Kelarutan bahan aktif itu terutama kelarutan dalam sistem pelarut dalam air, atau pelarut utamanya itu adalah air. Kelarutan bahan obat juga harus dipantau dalam pelarut lain seperti etanol, propilen glikol, atau gliserol. Suatu obat harus diamati kelarutannya karena akan mempengaruhi stabilitas obat yang bersangkutan. Nah, kemudian kita lanjut ke sifat kimia. Apa aja sih sifat kimia itu? Sifat kimia itu ada sifat oksidasi, halogenasi, dan juga nitrasi. Untuk sifat oksidasi itu berupa seperti ikatan oksigen. Terus untuk sifat halogenasi itu adalah pergantian satu atau lebih atom hidrogen dengan atom dari unsur halogen, sehingga disebut dengan halogenasi atau sifat halogenasi. Kemudian untuk sifat nitrasi yaitu memasukkan gugus nitro ke dalam senyawa kimia organik. Ini ada tugas 1.2, silahkan nanti diisi ya. Kalian punya FI kan? Silahkan nanti diisi untuk sangat mudah larut itu bagiannya berapa, 1 sampai berapa, mudah larut itu 1 sampai berapa, kayak gitu. Silahkan nanti dikerjakan ya. Oke, kemudian kita lanjut ke yang terakhir yaitu stabilitas. Apa sih stabilitas itu sebenarnya? Stabilitas itu adalah suatu kemampuan produk obat atau kosmetik untuk bertahan dalam batas spesifikasi, yaitu sifat dan karakteristiknya agar sama sampai dengan batasan yang telah ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Nah, salah satu aktivitas yang penting dalam preformulasi itu adalah evaluasi kestabilan obat. Jadi, obat yang stabil atau dia tetap bertahan di batasnya itu, entah itu sifatnya, karakternya, atau bentuknya kayak gitu, itu adalah hal yang sangat penting di dalam preformulasi. Nah, kalau ada obat atau bahan obat yang tidak stabil itu biasanya dapat terjadi karena apa? Itu bisa terjadi karena sifat asam basanya, gugus fungsinya, kemudian adanya hidrolisis maupun oksidasi.
Nah, kemudian selama penyimpanan, sediaan obat itu harus tetap dalam keadaan stabil dan tidak menampakkan tanda-tanda kerusakan. Misalnya terjadinya perubahan warna atau perubahan rasa, bau, serta timbulnya kristal pada permukaan sediaan, khususnya yaitu sediaan tablet ya. Dan terjadi fase minyak dan fase air pada sediaan emulsi gitu. Nah, jadi ketika kita membuat emulsi, namanya kita membuat emulsi kan mencampurkan minyak dan air. Ketika orang awam gitu, orang yang tidak tahu yang namanya minyak dan air itu tidak akan bisa tercampur gitu. Tetapi kita sebagai farmasis kita bisa, karena kita memiliki emulgatornya, yaitu suatu bahan yang bisa mencampurkan air dan minyak. Ketika itu diaduk atau ketika itu sudah dicampurkan, dia akan tetap stabil. Nah, kestabilan itu sangat penting untuk suatu bahan obat atau suatu preformulasi. Kemudian studi preformulasi, kita balik ke yang awal ya. Untuk studi preformulasi itu pada dasarnya berguna untuk menyiapkan dasar yang rasional untuk pendekatan formulasi, memaksimalkan kesempatan keberhasilan memformulasi produk yang dapat diterima oleh pasien, dan akhirnya menyiapkan dasar untuk mengoptimalkan produk obat dari segi kualitas maupun segi penampilan gitu. Oke, yang terakhir ini adalah ada tugas 1.3. Silahkan kalian membuat rancangan preformulasi, yaitu pembuatan tablet dengan zat aktif paracetamol dan ditambahkan dengan bahan tambahan seperti zat penghancurnya apa, zat pengikat, zat pengisi, zat pelicin, anti adesif, dan juga pewarna yang disesuaikan dengan sediaan tablet yang diinginkan. Oke, sampai di sini dulu untuk materi pertama. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat dan kalian juga bisa paham. Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian bisa bertanya di WA group ataupun di kolom komentar gitu ya. Jaga kesehatan selalu, pakai masker, patuhi prokes, dan semangat untuk belajarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.